Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih buat semua hal yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh satu-satunya pribadi yang dahsyat, perkasa, ajaib. Tapi yang cinta, sayang, peduli, memikirkan dan perhatian akan hidup kami. Tuhan, apapun yang boleh kami lewati dalam setiap musim kehidupan kami, kami percaya bahwa ada kebaikan, ada kemurahan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau sayang dan Engkau memperdulikan siapapun kami yang hadir. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Berbicara atas semua kami, termasuk atas hamba-Mu sendiri. Biar kami semua boleh diubahkan menjadi pria, menjadi wanita yang makin serupa dengan Yesus. Dan kami boleh melihat nama Tuhan terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Praise God. Sebelum Anda duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh nggak lambaikan tangan ke orang dimanapun Anda berada. Ya, lihat kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo. Saya melayani di Alpha Omega Church dan juga melayani di Son of Praise. Dan saya berterima kasih sekali kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa membagikan pesan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya tahu dan saya percaya bahwa ketika kita sama-sama berkumpul hari ini, Tuhan hadir dan Dia mau berbicara buat setiap kehidupan kita. Anda kalau hadir di tempat ini, menurut saya Anda orang yang luar biasa. Karena boleh kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini tuh lihat WA. Lalu saya ngelihat, oh iya ternyata Semarang beneran banjir, itu bukan hoax. Dan itu kenyataan. Dan saya nggak tahu, mungkin Anda mungkin lagi ngungsi atau mungkin rumahnya kebanjiran atau mau ke rumahnya aja aksesnya kebanjiran. Tapi kalau Anda masih memilih untuk ada di sini untuk berdoa, menyembah Tuhan, well, Tuhan kita luar biasa dan Anda juga luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan dan saya ingin mengajak kita merenungkan tentang yang namanya konsistensi. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, konsistensi. Saya ingin mengajak kita semua membaca dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapat di Alkitab Saudara atau Anda lihat dan bisa baca di layar, saya ingin mengajak kita dengan suara yang keras, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Sebuah ayat yang sangat indah sekali yang dituliskan oleh Daud. Dan ayat ini enak sekali untuk didengar, tapi kemungkinan sukar untuk melakukannya bagi kita semua. Karena ada 2 kata di ayat ini yang mungkin bukan favoritnya banyak orang. Yaitu kata nantikanlah dan ikutilah. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, kata apa saudara? Nantikanlah dan ikutilah. Ini adalah 2 hal yang mungkin kita nggak sukai dalam kehidupan kita. Saudara, nantikanlah. Siapa sih yang suka menanti dalam kehidupan ini? Apalagi banyak orang ngalamin yang namanya marah, jengkel, patah semangat karena momen-momen kita harus menanti. Banyak di antara kita sebagai manusia, kita ini sebenarnya paling benci kalau disuruh menanti atau menunggu. Sedangkan yang Daud maksudkan di ayat ini adalah menanti yang tidak mudah. Karena apa? Kita diajak untuk menanti waktunya Tuhan, menanti caranya Tuhan, menanti jalannya Tuhan. Dan dibutuhkan yang namanya total surrender kepada Tuhan untuk bisa menanti. Nah, oleh sebab itu ada kata-kata kedua selain nantikanlah yang ditulis oleh Daud yang tadi kita baca. Kata-kata kedua yang mungkin bukan favorit kita adalah kata ikutilah. Karena gini saudara, kenapa kita harus ngikutin? Banyak di antara kita mudah untuk ngikutin yang jelek, lebih mudah untuk ngikutin hal yang buruk. Tapi ketika kita disuruh ngikut, seringkali pertanyaan kita, ngapain saya harus ngikut? Kalau bisa jalan sendiri, ngapain ikut-ikutan kan? Apalagi kalau ngikut hal yang salah itu mudah, membuat kita semua sadar bahwa gini saudara, ternyata jalan ngikut Tuhan itu bukan favoritnya banyak orang.
Sebab Alkitab sendiri berkata bahwa sempit loh jalan ketika kita mengikut sama Tuhan. And there is no turning back di sana. Nah oleh sebab itu dua kata ini adalah dua kata yang dimasukkan dan dituliskan oleh Daud yang seringkali mendahului sebelum Tuhan mengangkat kehidupan kita yang jadi favorit kita. Sebelum Tuhan mengangkat seringkali dia ajak kita untuk belajar ini. Nantikanlah dan ikutilah jalannya. Nah Daud dia adalah orang yang diproses oleh Tuhan untuk punya pengalaman menantikan dan mengikuti. Dua hal yang tidak mudah tapi dia harus belajar lakukan dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Yang namanya menanti Tuhan, mengikuti Tuhan melibatkan satu kata yang powerful tapi sederhana yaitu konsistensi. Menantikan Tuhan dan mengikuti Tuhan melibatkan kata-kata ini, konsistensi. Nah sehingga perlu kita perhatikan. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. There is power in doing the right thing consistently. Ketika dalam perjalanan kehidupan ini kita konsisten menjaga sikap yang baik, kita konsisten menjaga excellency, kita konsisten untuk menjaga iman kita konsisten untuk terus antisipasi kemurahan Tuhan. Ada kekuatan di dalam konsistensi kita. Oleh sebab itu semua kita hari ini perlu menyadari bahwa ada kekuatan dalam melakukan hal yang benar dengan konsisten. Sebab apa saudara? Tuhan itu dia nggak pernah janji bahwa perubahan dalam kehidupan kita akan terjadi dengan instan. Tapi janji Tuhan seringkali itu dijalani oleh orang-orang yang konsisten. Nah sehingga dari Mazmur 37 ayat 34 yang tadi kita baca, nantikanlah Tuhan, ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau, mewarisi negeri. Apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang konsistensi? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, konsisten bukan perasaan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Konsisten bukan perasaan. Konsisten bukan perasaan tapi konsisten adalah tindakan. Konsisten itu bukan perasaan tapi konsisten adalah tindakan karena gini perasaan kita seringkali itu up and down. Perasaan ini yang bikin kita bisa bete, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa jengkel, kita bisa khawatir. Bahkan perasaan itu kadang leading kita untuk makan sembarangan, minum sembarangan, belanja sembarangan, lifestyle yang sembarangan, yang sembrono. Perasaan ini yang membuat seringkali kita mudah mengasihani diri sendiri. Perasaan ini juga yang seringkali mempermainkan kita untuk dengan mudahnya membandingkan diri dengan orang lain. Karena perasaan adalah hal yang up and down. Tapi ketika orang punya konsistensi, seringkali orang yang konsisten justru tidak mau dipengaruhi oleh feeling atau perasaannya. Orang yang konsisten justru seringkali dia berkata tidak kepada suara perasaannya yang bisa up and down. Dan orang yang konsisten justru dia akan memilih untuk memerintahkan perasaannya daripada diperintah oleh perasaannya. Saya ingin cerita ada suatu ketika dalam kelompok sel di gereja. Kita merayakan ada seorang bapak yang kerja di perusahaan 25 tahun. Lalu dia itu bikin komsel kecil-kecilan tapi ternyata dia juga undang kawan-kawan kerjanya karena dia hari itu ulang tahun. Nah kebetulan saya datang dalam acara kelompok sel tersebut, orangnya mungkin untuk komsel jumlahnya termasuk bisa dibilang cukup besar karena waktu itu ada 40 orang hadir termasuk kawan-kawannya dia. Lalu dalam kesempatan kita lagi ngobrol, kita lagi sharing, muncul cerita dari kawan-kawan yang hadir. Teman kerja seorang bapak ini yang hadir di acara ulang tahunnya. Lalu yang mengejutkan saya adalah gini, 2 orang dalam kelompok sel itu menceritakan gini. Wah kalau Pak A ini, mungkin ini orang yang tidak pernah terlambat selama masa kerjanya. Saya sampai mikir mana ada orang 25 tahun kerja gak pernah terlambat gitu ya. Tapi orang berikutnya cerita, kalau ngomong rajin, bapak ini dia menurut saya orang paling rajin di perusahaan. Dan hampir gak pernah terlambat. Kalau orang pertama ngomong saya masih merasa gini, mana ada sih ngibul orang gak pernah kerja, orang kerja gak pernah terlambat ya. Tapi orang kedua mulai cerita, ini orang gak pernah terlambat. Dari situ saya tuh mulai kayak bertanya-tanya. Pikiran saya yang meragukan orang yang saya kenal, jemaat saya sendiri ini, saya tuh sampai
Apa benar? Ini orang nggak pernah terlambat. Tapi ternyata dari cerita-cerita, memang orang ini kalau datang kerja, yang lain belum datang, dia udah datang duluan. Dan itu kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia. Lalu dari situ tuh saya ngelihat, oh ya benar. Orang yang konsisten itu sebetulnya dia itu tidak mau dipermainkan oleh perasaannya. Saudara, untuk datang kerja tanpa terlambat itu nggak mudah loh. Karena kita ini bergumul dengan rasa apa? Rasa capek, rasa males, rasa jenuh, betul? Rasa bosan, rasa kecewa kadang di tempat kerja kita. Mungkin rasa jengkel dengan rekan kerja kita. Tapi ternyata saya ngelihat dari cerita kawan kerjanya dia, membuat saya jadi berubah pikiran saya bahwa ternyata orang yang konsisten, dia bisa melawan bahkan memerintahkan perasaannya. Dia lawan rasa males, rasa kecewa, rasa jenuh, rasa bosan. Lalu dia konsisten. Dan orang bisa bercerita tentang hidupnya. Ini orang kalau datang kerja nggak pernah terlambat. Dan itu diceritakan di tengah-tengah kawan-kawannya. Nah dari sini kita belajar bahwa konsistensi, orang yang konsisten, dia tidak mau dipengaruhi oleh perasaannya. Tidak mau dipermainkan oleh perasaannya. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menghadiri sebuah acara ulang tahun. Acara ulang tahun 50 tahun. Nah 50 tahun pernikahan itu bukan perjalanan yang pendek loh. 50 tahun pernikahan itu perjalanan yang panjang. Nah dalam kesempatan ketika dan tante ini yang sudah punya cucu bahkan sudah punya cicit ini. Mereka saling memberikan kata-kata. Yang pertama itu disampaikan oleh si Om. Wah, gimana tentang istrinya. Tapi kalau pria memuji istri itu sudah umum. Ya kan? Itu sudah biasalah di setiap acara ulang tahun pernikahan pria memuji istri itu seringkali udah banyak. Tapi saya kagum, istrinya memuji suaminya. Istrinya ini masih memuji suaminya. Nah kalau orang biasanya dalam relationship yang cukup panjang itu biasanya jengkelnya kan sudah banyak saudara ya. Ini kan kenyataan kehidupan ya. Kadang bisa kecewa, kadang bisa jengkel. Kadang kalau ibu-ibu cerita tentang suaminya, suamiku ini enggak gini, enggak gitu, enggak gini, enggak gitu. Wah panjang lebar bisa panjang itu saudara ceritanya. Tapi ternyata dalam acara itu, tante ini dia bilang gini, suami saya ini orang yang hebat. Dia ini orang yang mau mengorbankan egonya untuk keluarganya, termasuk untuk saya, termasuk untuk anak-anak kita. Lalu dia memuji suaminya di depan banyak orang, di dalam pesta yang besar itu. Nah dari situ terus jujur ya, saya tuh kadang berpikir gini, mana ada orang laki yang gak pernah kecewa sama istrinya? Mana ada orang laki yang gak pernah jengkel sama istrinya? Mana ada orang laki yang gak pernah kayak, kepingin gemes gitu sama istrinya? Pasti ada dong. Dalam kehidupan ini, itu realitas kehidupan. Tapi di hari itu saya belajar loh. Ngelihat acara pesta pernikahan 50 tahun, dari situ saya belajar yang namanya konsistensi. Pasti om ini dia pernah punya rasa jengkel, rasa kecewa, rasa marah, rasa gak terima. Kenapa saya harus selalu berkorban? Kenapa saya harus selalu mengorbankan perasaan, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tapi di hari istrinya memuji dia, 50 tahun pernikahan di hari itu saya belajar. Orang yang konsisten itu adalah orang yang bisa memerintah perasaannya dan berkata tidak ketika perasaannya lagi up and down. Oleh sebab itu konsistensi itu dibutuhkan dalam kehidupan kita karena konsistensi itu bukan perasaan, tapi yang namanya konsistensi adalah tindakan. Konsistensi itu bukan perasaan, tapi konsistensi itu adalah tindakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sepasang suami istri. Mereka melayani di bagian asyir. Setiap 1 jam sebelum ibadah selalu datang. 1 jam sebelum ibadah udah datang duluan. Bahkan saya ngeliat kadang asyir-asyir yang lain tuh mau terlambat, mau datang seenaknya. Tetap couple ini datang 1 jam sebelum. Saya tuh sampai bertanya-tanya, emang orang ini gak pernah punya rasa bosen ya pelayanan? Apa dia gak pernah punya rasa kecewa dalam pelayanan? Apa dia gak pernah punya rasa ngantuk, rasa males berangkat gereja, rasa jenuh gitu? Tapi tiap 1 jam sebelum ibadah mulai orang ini melayani di bagian asyir dan couple ini selalu datang 1 jam sebelum. Dari situ saya belajar bahwa yang namanya konsistensi itu bukan perasaan. Orang yang konsisten dia bisa berkata tidak kepada perasaannya karena konsistensi itu adalah tindakan. Nah Paulus itu dia pernah mengingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58.
Saya kepingin kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Boleh kita baca dengan suara yang keras 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sebuah ayat yang seringkali kita baca, tapi pernah enggak Anda memperhatikan satu kata ini? Kata selalu. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, kata apa saudara? Selalu. Selalu dalam bahasa Yunaninya adalah pantote, yang artinya adalah gini, every time at all times. Every time at all times, itu kata-kata selalu. Coba kita pikirkan, kalau kita ini ditanya, kalau pasangan kita, kalau orang di sekitar kita ngelihat kita, kira-kira kita ini di-label selalu seperti apa? Selalu apa yang orang tahu tentang kita? Mungkin ada yang bilang, aduh kalau dia selalu mulutnya jelek misalnya gitu. Kalau dia selalu sikapnya buruk gitu. Aduh kalau dia mah selalu terlambat gitu. Atau mungkin orang dia, kalau dia mah selalu alasannya banyak, nggak mungkin kehabisan alasan. Mungkin. Kita ini dikenal selalu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Selalu bohong? Selalu nggak jujur? Selalu apa yang orang kenal dalam kehidupan kita? Karena perhatikan ini saudara, konsisten di hal yang salah akan menuai hal yang salah. Kalau kita konsisten di hal yang salah, maka kita juga akan menuai hal yang salah. Oleh sebab itu kita diajak oleh Daud untuk ini belajar konsisten pada hal yang benar. Karena ada kekuatan dalam melakukan hal yang benar dengan konsisten. Dan saya menemukan ada banyak orang yang mungkin hidupnya bergumul, penuh dengan tantangan. Tapi bisa selalu tersenyum, tapi bisa selalu ada ketika dibutuhkan. Tapi bisa selalu memberi, bahkan selalu melayani ketika mereka dijadwalkan untuk melayani. Karena apa? Konsistensi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, konsistensi itu bukan perasaan. Tapi konsistensi itu adalah tindakan. Dan ketika kita sadar bahwa konsistensi itu adalah tindakan, dalam kehidupan kita, kita konsisten jaga sikap yang baik, konsisten jaga iman kita. Boleh nggak saya katakan ini? Tuhan selalu mengaturkan yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Dia lihat konsistensi kita, dia juga akan bertindak sebagai pembela, penolong yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kehidupan kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, konsistensi itu bukan perasaan, tapi tindakan. Nah yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, konsisten ada pahalanya. Tidak konsisten ada penghalangnya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Konsisten ada pahalanya, tidak konsisten ada penghalangnya. Nah konsisten itu ada pahalanya, ini prinsip Alkitab. Prinsip firman Tuhan, karena apa? Tuhan membalas orang yang setia. God rewards the faithful. Dalam 1 Samuel 26 ayat yang ketiga dikatakan gini, Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan. Perhatikan ini, kebenaran dan kesetiaan. Kata kesetiaan itu selalu dibuktikan lewat yang namanya waktu. Dan ini bicara soal konsistensi. Tuhan membalas, God rewards. Dia memberi pahala kepada orang yang ini, yang punya kebenaran dan kesetiaan. Oleh sebab itu he rewards, dia itu membalaskan kesetiaan, konsistensi kepada setiap orang. Nah yang berikutnya, Yakobus 1 ayat yang ke-12, ayat ini berkata gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini bicara soal konsistensi pria, konsistensi wanita, konsistensi orang dewasa, konsistensi orang muda dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Oleh sebab itu Daud dia mengingatkan kepada kita semua pentingnya menanti mengikut Tuhan itu melibatkan yang namanya konsistensi ini. Termasuk Galatia pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tapi perhatikan ini, kalimat berikut ini yang sering kali kita lupakan. Kita maunya menuai, tapi ayat berikutnya bilang apa di bagian yang terakhir? Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini kan bicara tentang konsistensi. Karena konsistensi itu ada pahalanya dan tidak konsisten ada
penghalangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa konsistensi kita, konsistensi saya dan Anda, itu bisa mengalahkan keberuntungan termasuk talenta loh. Sadarkah kita bahwa sebetulnya ada lebih banyak orang tuh lebih beruntung dari kita di sekitar kita. Betul saudara? Ada banyak orang yang mungkin lebih jenius dari kita. Ada lebih banyak orang yang lebih teredukasi daripada kita. Ada banyak orang yang bahkan lebih mungkin gifted, talented, lebih cantik, mungkin lebih seksi, lebih kaya, lebih bermodal, lebih punya network, lebih charming daripada kita. Banyak orang yang lebih daripada kita. Tapi ini saudara, tidak banyak orang yang suka dengan kata-kata ini, konsistensi. Enggak banyak orang yang suka dengan kata konsistensi. Sehingga ada seorang aktor yang dia mulai dari bawah sampai dia jadi superstar di Hollywood. Namanya Will Smith. Will Smith dia pernah berkata gini, kamu boleh lebih bertalenta, lebih cakep, lebih menarik dari aku. Tapi kamu enggak akan bisa mengalahkan konsistensi kerjaku. Konsistensi dibutuhkan. Oleh sebab itu kita itu sadar loh ya, banyak orang hebat, suami hebat, istri hebat, pengusaha yang hebat, pelayan Tuhan yang hebat, pemurid-pemurid yang hebat. Dan mereka sadar bahwa masih banyak orang yang lebih hebat dari mereka. Tapi pria yang hebat, suami yang hebat, wanita yang hebat, istri yang hebat, pelayan-pelayan Tuhan yang hebat, mereka memilih kata-kata yang tidak favorit ini. Yaitu kata-kata ini, konsistensi. Itu mereka pilih dan mereka jalani. Bahkan ketika Anda research, Anda search di Google sekalipun. Orang-orang seperti Steve Jobs, Bill Gates, Albert Einstein, Michael Jordan. Mereka tahu loh, ada banyak orang lebih pintar, lebih hebat dari mereka. But they chose this one thing. Mereka memilih satu hal yang kelihatannya gak disukai banyak orang. Yaitu kata ini, konsistensi. Oleh sebab itu konsistensi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Konsistensi. Itu kan gak gampang. Bahkan membosankan. Dan mungkin hari-hari ini saudara, konsistensi makin jarang loh ditemukan dalam hidup hanya anak-anak Tuhan. Konsistensi itu sesuatu yang akhirnya menantang banget untuk dilakukan dalam kehidupan orang percaya. Tapi jangan lupa ini, konsisten itu ada pahalanya, tidak konsisten itu ada penghalangnya. Suatu hari ada seorang world champion dalam dunia tinju yang bernama Joe Frazier, orang lama banget. Joe Frazier itu pernah berkata-kata gini, juara dunia tidak dibentuk di atas ring. Mereka hanya dikenal di dalam ring. Hah? Juara dunia tidak dibentuk di atas ring, mereka hanya dikenal di atas ring. Coba pikirkan itu. Lah terus apa yang bikin mereka juara dunia? Apa yang membuat seseorang jadi world champion? Joe Frazier bilang apa? Konsistensi mereka di bawah ring dan di luar ring. Itu yang mencetak seseorang jadi juara dunia. Kita itu bukan penyembah waktu kita hanya di gereja. It doesn't make you a worshiper, Anda duduk di ruang gereja. Melengkapi yes, membentuk yes. Waktu kita duduk di gereja. Tapi kita jadi penyembah yang benar. Selain di gereja, ditambah lagi dalam hidup kita sehari-hari. Konsistensi kita doa, konsistensi kita saat teduh, konsistensi kita melayani Tuhan, konsistensi kita jadi berkat di keluarga, di pernikahan, kepada anak-anak, kepada pekerjaan, di mana kita berada, di pelayanan kita. Itu semua yang menjadikan kita penyembahnya Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya konsistensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga suatu ketika ada sebuah cerita di Alkitab yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya konsistensi. Nabi yang namanya Samuel, dia pergi ke rumah orang yang bernama Isai. Untuk apa? Memilih salah satu anak Isai untuk dijadikan raja. Nah, kebetulan Isai itu punya 7 anak yang sebelum Daud, gagah, perawakannya, karismanya, tampangnya, looknya, kayak cocok nih jadi raja. Sedangkan ada anak pemuda remaja yang namanya Daud, yang hidupnya itu rutin aja. Tiap hari dia cuma menggembalakan domba, itu aja yang dia lakuin. Jenuh, membosankan, nothing happening,
Nggak ada yang cool dan hype dari hidupnya. Dia cuman ke ladang, menggembalakan domba. Itu aja rutinitasnya. Tapi waktu Nabi datang, membawa minyak urapan itu, dilihat anak pertama, mungkin ini yang gagah perawakannya. Bukan juga. Mungkin anak kedua yang cocok nih jadi raja berikutnya bagi Israel. Minyak urapan itu nggak ngalir. Dilihat anak yang ketiga, mungkin ini yang pantas nih jadi raja berikutnya. Nggak ngalir juga minyaknya. Sampai semua anak udah dikeluarkan sama Isai. Minyak itu tetap nggak ngalir. Perhatikan ini saudara. Terus Nabi Samuel tuh tanya, nggak ada lagi kah anaknya? Baru bapaknya ingat, oh iya ada tuh di ladang menggembalakan domba. Tapi orangnya biasa, mungkin dalam pemikiran bapaknya gitu, biasa aja orangnya, nothing special dari dia. Tapi tahu nggak Nabi bilang apa? Kita nggak akan duduk makan sampai anak itu dibawa kemari. Daud yang cuman hidupnya menjalani rutinitas sehari-harinya. Tiba-tiba dia muncul di depan Nabi. Minyak urapan itu mengalir, hari itu dia diurapi jadi raja. Tapi pertanyaannya, apakah hidupnya berubah? No. Setelah diurapi, appointed by God, minyak urapan itu mengalir keluar atas dia. Dia tetap kembali besoknya melakukan rutinitas sehari-hari. Hal yang membosankan, yang mungkin dianggap jenuh, nothing happening, nothing hype muncul dari dirinya. Dia cuman ngembalakan domba lagi, kembali kepada rutinitas. Seperti kita punya rutinitas kita, pria, wanita, suami, istri, pekerja, pengusaha, pelayan Tuhan. Kembalilah ke rutinitas kita. Tapi tahu nggak, waktu Daud kembali ke rutinitasnya, tiba-tiba dia itu cuman disuruh sama bapaknya. Nih bawa bekal makanan. Bawa ke kakak-kakakmu di medan perang. Karena mereka lagi mau perang melawan Filistin. Dan ternyata di sana ada raksasa namanya Goliat. Yang menghina, yang menjelek-jelekan pasukan Israel. Daud dia datang hanya untuk kirim makanan. Itulah kegiatan dia. Ada di ladang, gembalain domba, disuruh bapaknya. Just doing the routine every day. Tapi tiba-tiba momentum ilahi itu datang. Tahu nggak saudara yang terjadi? Dia lihat Israel dihina, direndahkan. Justru dia bilang, siapa kamu orang gak bersunat yang berani menghina pasukan Allah yang hidup? Lalu dia muncul, dia bawa pengali-ali. Dalam satu lemparan Tuhan kasih favor, batu itu kena langsung tepat di kepala Goliat. Goliat jatuh, mati, kepala dipenggal. Daud dipuji-puji waktu itu. Bukannya kalau sampai itu ada sosial media dia viral, bener nggak? Viral kemana-mana. Di TikTok, di Instagram, di YouTube mungkin orang udah kayak videonya tersebar di mana-mana gitu. Dia bisa ngalahin yang namanya Goliat. Padahal dia juga bukan prajurit, hanya dengan pengali-ali. Tapi setelah begitu heboh namanya terkenal sekalipun, tahu nggak besoknya dia kemana? Kembali ke rutinitas sehari-hari. Ini yang seringkali kita missing dari cerita Daud. Dia terus konsisten. Kelihatannya jenuh, membosankan. Gak ada yang happening. No hype dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia terus lakuin, dia lakuin. Bahkan sampai tiba-tiba dari seorang penggembala biasa. Dipanggil mulai masuk ke istana. Bukan untuk memerintah, bukan untuk masuk struktur, bukan. Untuk apa? Main kecapi, hibur raja yang lagi stres. Itu pun akhirnya dia dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dia diurapi sampai dia jadi raja itu makan waktu bertahun-tahun. Dan di dalam masa-masa tahun-tahun itu apa yang dilakukan oleh Daud? Konsisten melakukan rutinitas hidupnya sehari-hari. Sampai tiba waktunya ketika Saul meninggal dalam medan pertempuran, Tuhan angkat Daud jadi pemimpinan raja berikutnya bagi Israel. Tahu nggak? Setelah momen itu semua terjadi, lalu Daud itu cuman merenung, dia nulis. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan, ikutilah jalannya, maka Ia yang akan mengangkat engkau mewarisi negeri.
Konsistensi loh saudara. Ini yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita. Tapi biar hari ini semua kita diingatkan. Pria, wanita, suami, istri. Konsisten itu ada pahalanya. Dan Tuhan rewarding orang yang terus setia melakukan tugas dan panggilan kita. Walaupun gak mudah. Kemudian yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang pertama, konsisten bukan perasaan, tapi tindakan. Yang kedua, konsisten ada pahalanya. Tidak konsisten ada penghalangnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Konsisten walaupun tidak mudah. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Konsisten walaupun tidak mudah. Sebuah kenyataan gini. Lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak. Daripada saat semua tidak baik dan tidak enak. Ini kenyataan hidup, betul? Lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak. Daripada saat semua tidak baik dan tidak enak. Tapi suatu hari diceritakan di Alkitab kita. Tuhan tiba-tiba datang lewat malaikatnya kepada orang perempuan yang bernama Maria. Maria, dapat tugas berat. Kamu akan mengandung. Tapi kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nanti anaknya tolong dikasih nama Yesus. Sebab dia akan jadi juru selamat dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Gak gampang loh. Kita rayain tiap tahun. Buat Maria yang terima pesan itu. Apa gak ketakutan? Apa gak justru jadi beban buat dia? Yes, beban berat. Nama baiknya Yusuf, nama baik keluarganya, omongan orang, gunjingan orang, gosip orang di mana-mana. Dia coba, gimana ya dengan panggilan ini? Ketika dia kasih tahu orang yang bernama Yusuf, ternyata Yusuf malah mikir, saya tinggalin aja diam-diam nih Maria. Kok aneh ada orang bisa mengandung dari Roh Kudus. Sebelum dia tinggalkan, malaikat datang kepada Yusuf. Jangan tinggalkan orang ini. Dan selanjutnya ceritanya berlanjut nih. Kalau untuk nutupin mungkin kandungan 1 bulan, 2 bulan masih gampang. 3 bulan oke, masih bisa. 4 bulan mulai kan. 5 bulan orang sudah mulai sadar. Maria kok udah beda ya sekarang ya. Perutnya, mungkin wajahnya, mungkin kakinya gitu. Mulai 7 bulan, 8 bulan gak ada yang bisa ditutupin. Seluruh kampung pasti udah tahu dong bahwa nih Maria mengandung. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata mereka juga harus apa? Menggenapi nubuatan bahwa bayi Yesus tidak lahir di Nazaret, tapi bayi Yesus harus lahir di Bethlehem. Nah untuk menggenapi ini maka mereka harus traveling dari Nazaret menuju kepada Bethlehem. Nazaret menuju kepada Bethlehem itu saya pelajari, Anda juga bisa Google sebetulnya, 144 kilometer. Tapi karena mereka naik keledai waktu itu, ya kan? Beda kalau naik mobil dari Surabaya sampai ke Semarang, 3,5 jam, 4 jam. Ini 144 kilo dari Nazaret ke Bethlehem naik keledai. Diperkirakan menurut komentari Alkitab, mereka jalani 10 hari dari Nazaret menuju Bethlehem karena mereka harus sensus penduduk waktu itu. Nah ternyata saudara, kalau kita pikir-pikir, 9 bulan, kalau kandungan udah gede, biasanya fisik kan udah berubah saudara ya. Kaki udah bengkak-bengkak, punggungnya udah mulai capek-capek ya kan. Nafas udah kayak mulai setengah-setengah gitu. Tapi ini ternyata 9 bulan mereka harus ngenapin nubuatan, lalu mereka traveling dari Nazaret menuju kepada Bethlehem. 144 kilo, 10 hari harus mereka jalani. Nah dari situ saya tuh kadang berpikir gini. Anda perlu tangkap loh kata-kata ini. Kadang Tuhan memang minta kita melakukan hal yang sukar. Ini serius loh. Kadang Tuhan memang minta kita untuk melakukan hal yang sukar. Bagi dia. Maria dan Yusuf 9 bulan yang harus mereka hadapi, tekanannya, pressure-nya, omongan orang itu gak mudah.
Belum lagi ketika udah 9 bulan mereka harus traveling dari Nazaret menuju Bethlehem. Ya kalau Tuhan itu kayak, zaman dulu kan gak ada Alphard waktu itu saudara. Tuhan pakai onta kayak, ontanya 3 didempetin gitu supaya dia bisa kayak berbaring gitu. Ini kok naik keledai 10 hari. Badan udah pegel-pegel, sampai di Bethlehem, penginapan juga udah gak ada. Yesus harus lahir di kandang seperti yang dinubuatkan. Tapi Maria dan Yusuf belajar. Kalau Tuhan minta kita melakukan hal yang sukar, teruslah konsisten walaupun tidak mudah. Teruslah konsisten walaupun tidak mudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih mudah memang konsisten saat semua baik dan enak. Dan mengikut Tuhan, Dia gak pernah janjikan kita untuk selalu enak-enakan. Tapi Yesus bilang apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Dan Dia ajak kita teruslah konsisten, walaupun tidak mudah. Dan tes iman kita bukan waktu berkat datang, bukan cuma itu. Tes iman kita bukan waktu hidup lagi enak-enaknya. Tapi tes iman kita ketika ini, kita harus konsisten waktu Dia panggil kita melakukan tugas yang tidak mudah. Disitulah iman kita dites. Dan Yesus Dia menunjukkannya buat kita semua. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia tahu bahwa Dia harus mati bagi kita semua. Menderita, pikul salib buat kita. Tapi Dia konsisten walaupun tidak mudah. Dia hadapi penderitaan. Dia hadapi penganiayaan. Dia hadapi salib yang menghancurkan tubuhnya demi kita semua ini. Supaya kita semua boleh lihat ada harapan di hidup kekal. Ada rumah bagi kita di surga. Nama kita bisa terdata di surga. Karena ada satu pribadi yang memberikan contoh. Konsisten walaupun tidak mudah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, hari ini Tuhan mengajak kita untuk sama-sama teruslah konsisten dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Dan ketika kita konsisten, jangan pernah lupa, Dia tetap memperhatikan, Dia mengaturkan yang terbaik dan rencananya yang terindah bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika kita mau terus konsisten. Sadari dan ingatlah, konsisten itu bukan perasaan tapi tindakan. Konsisten ada pahalanya, konsisten walaupun tidak mudah. Dan kata-kata ini diucapkan oleh Daud, Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, kadang ketika kita baca ayat ini, kita suka diangkat oleh Tuhan. Kata-kata diangkat oleh Tuhan seringkali konotasi pikiran kita, wah nanti diberkati gitu. Wih nanti diperkaya oleh Tuhan. Mungkin itu bisa Tuhan datangkan dengan mudahnya. Tapi sadari bahwa diangkat oleh Tuhan. Saya juga percaya ini. Akan ada kebangkitan pria-pria hebat dari tempat ini. Akan ada kebangkitan wanita-wanita hebat dari tempat ini. Itu juga bagian dari diangkat oleh Tuhan. Akan ada kebangkitan papa-papa yang luar biasa. Mama-mama yang luar biasa. Pengusaha yang luar biasa. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita terus konsisten, pegang juga ayat ini. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Kemudian yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.